Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aprilia Devina Nantia. Saya dari Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2022 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan atau memaparkan jawaban dari soal ujian tengah semester yang ada pada mata kuliah teknologi pembelajaran. Oke, saya mulai. Jadi yang pertama yaitu apa istilah dari teknologi pembelajaran PNFI. Jadi kalau kita berkata tentang teknologi itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Nah, uh, dulu memang namanya itu teknologi pembelajaran yang memuat isi-isi tentang isi-isi tentang proses pembelajaran. Nah, kemudian dirubahnya istilah teknologi pembelajaran itu menjadi teknologi pendidikan. Karena dirasa teknologi pendidikan ini mempunyai istilah yang lebih penting dalam artian teknologi pendidikan ini memiliki cakupan untuk pengevaluasian pendidikan dalam masalah teknologi. Jadi untuk mengevaluasi, terus untuk meningkatkan mutu pendidikan, nah itu bisa menggunakan teknologi pendidikan begitu. Jadi berkaitan dengan bidang pendidikan, tapi juga berkaitan dengan proses pembelajaran. Terus yang kedua yaitu tentang landasan pentingnya teknologi pembelajaran. Apa landasan pentingnya teknologi pembelajaran pendidikan non formal informal? Jadi yang sudah kita ketahui bahwa teknologi pembelajaran itu tidak hanya berupa fisik saja ataupun media elektronik, media cetak, itu juga termasuk teknologi pembelajaran, namun bukan hanya itu saja. Nah, tapi teknologi pembelajaran ini cakupannya lebih luas tentang menganalisa, tentang menganalisis, mendesain, merancang suatu proses pembelajaran gunanya untuk memecahkan masalah yang ada sebelumnya dan untuk bisa mengatasi masalah tersebut di kemudian hari. Jadi nantinya mungkin dalam proses pembelajaran itu tidak ada hambatan begitu. Terus untuk mengevaluasi, terus untuk merancang juga sumber-sumber belajar yang ada. Terus untuk seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terus soal yang nomor 3 yaitu mengapa mahasiswa pendidikan luar sekolah itu harus mengetahui teknologi pembelajaran PNFI? Karena mengulik dari jawaban soal nomor 2 bahwa teknologi itu kan sangat erat kaitannya dengan pendidikan, apalagi dengan pendidikan non formal informal, seperti misalnya di PKBM itu pasti menggunakan teknologi pembelajaran, entah itu bentuk fisik ataupun tidak hanya di PKBM. Dalam suatu proses pembelajaran itu pasti menggunakan teknologi pembelajaran untuk mendesain, merancang. Nah, itu kita itu harus tahu gimana caranya biar menciptakan lingkungan kelas atau lingkungan proses pembelajaran itu nyaman, terus saling komunikasinya itu saling nyambung, saling intinya punya antara peserta didik dengan pendidik itu punya relasi yang cukup bagus begitu. Terus untuk nomor 4 yaitu ada 4 kawasan, sebetulnya ada 5 kawasan. Jadi ada kawasan pemanfaatan, kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan perencanaan, dan kawasan pengelolaan dan kawasan penilaian. Untuk yang pertama yaitu kawasan pemanfaatan. Jadi di kawasan pemanfaatan ini gunanya untuk cakupan kawasan wilayah yang memuat aktivitas menggunakan proses. Jadi di setiap prosesnya pembelajaran itu adanya sumber untuk kepentingan belajar. Terus untuk yang kedua yaitu kawasan desain. Kawasan desain ini untuk merancang proses pembelajaran mulai dari awal hingga akhir pembelajaran itu terjadi. Terus yang ketiga yaitu proses pengembangan.
Nah, proses pengembangan ini merupakan bentuk fisik dari kawasan desain. Kalau di kawasan desain itu tadi untuk merancang, nah kalau yang di kawasan pengembangan ini bentuk fisiknya, contohnya seperti media elektronik, media cetak, ketika kita ngeprint dari awalnya kita ngetik di komputer kemudian kita ngeprint, nah itu termasuk bentuk fisik dari kawasan pengembangan. Terus yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Jadi di sini itu untuk mengelola, merencanakan, menjadwalkan dari pengendalian proyek desain. Terus yang kelima yaitu kawasan penilaian. Jadi di kawasan penilaian itu untuk menilai suatu 4 kawasan tersebut gunanya untuk memperbaiki nantinya mungkin ketika ada hambatan lagi kita bisa merujuk pada hambatan-hambatan sebelumnya apa yang memang perlu untuk diperbaiki begitu. Terus untuk soal terakhir yaitu contoh permasalahan yang ada pada pendidikan, terutama pendidikan non formal informal. Contohnya itu seperti dalam suatu proses pembelajaran itu beberapa peserta didik bahkan mayoritas mungkin mengalami kebosanan, dia ngantuk atau beberapa siswa itu malas dengan suatu proses pembelajaran karena pendidiknya mungkin menggunakan metode ceramah. Nah, ceramah ini kan merupakan metode tradisional yang mungkin sudah sangat lama dilakukan dalam suatu proses pendidikan. Nah, itu kalau ceramah ini mungkin kalau dilihat dari visual itu komunikasinya itu hanya berjalan satu arah. Meskipun nantinya di peserta didik itu sebetulnya melibatkan komunikasi, tapi dia hanya melibatkan komunikasi mungkin dengan rasa bosan. Nah, itu termasuk komunikasi, tapi lebih ke komunikasi satu arah di dalam metode ceramah. Nah, itu untuk permasalahannya gimana caranya biar pendidik itu tahu karakteristiknya peserta didik terlebih dahulu. Masing-masing peserta didik kan pasti punya karakter yang berbeda-beda. Nah, karakter peserta didik ini harus diketahui dari itu tadi kawasan desain. Di kawasan desain itu pasti ada karakteristik peserta didik. Nah, itu dari pendidik harus mengetahui. Kemudian ketika sudah mengetahui, kita bisa merubah metode pembelajaran yang digunakan, strategi pembelajaran yang digunakan untuk bisa memperlancar atau memperbaiki permasalahan yang ada tadi. Mungkin menggunakan metode eksperiensial atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik, terus digunakan diskusi, terus tanya jawab. Nah, itu termasuk metode yang mungkin bisa digunakan sebagai evaluasi, sebagai perbaikan dalam proses pembelajaran. Terus digunakannya itu game. Nah, pastikan kalau game itu kan melibatkan gadget atau handphone dan juga laptop. Nah, ini termasuk bisa memanfaatkan media elektronik saat ini supaya proses pembelajaran itu tetap berlangsung dengan baik. Atau mungkin menggunakan e-learning untuk bisa mengoptimalkan proses pembelajaran. Jadi meskipun proses pembelajarannya itu terjadi secara offline, tapi juga bisa menggunakan e-learning. Jadi kita memanfaatkan adanya media elektronik itu sebagai untuk penyambung antara proses pembelajaran di antara peserta didik dan juga pendidik begitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dan saya akhiri video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.